Bimbingan klasikal karier, kemana setelah lulus SMP? Gimana kabarnya anak-anak? Siapa yang tidak masuk? Nada berarti sudah lengkap semua jadinya ya. Ya sudah lengkap. Nah, pada pertemuan pagi ini kita akan membahas masalah yang ada di judul laptop itu. Ya. Pilihan karir setelah lulus SMP dan atau MTS. Nah, kira-kira kalau kita lihat dari ini, kalau berarti kalian harus melanjutkan sekolah kemana? Ada yang sudah tahu kira-kira? Sudah? Nah, sekarang yang slide selanjutnya ya. Pilihan karir setelah lulus SMP. Kemana Anda akan melanjutkan studi setelah lulus dari SMP? Berarti ini pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, kira-kira kalian akan melanjutkan kemana? SMP, SMA, SMA, SMK atau MA? Nah, itu kan berarti di situ ya, SMP, SMA atau SMK. Itu ya. Nah, terus yang selanjutnya itu adalah pendidikan. Pendidikan menengah tinggi itu kan dibagi menjadi, nah ini kan dia pendidikan tinggi, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan formal di situ. Kalau yang pendidikan formal, berarti itu dia ya. Kalau pendidikan formal itu terdiri atas pendidikan dasar. Kalau dia pendidikan dasar seperti SD, MI, SMP, MTS atau bentuk lainnya yang sederajat. Kalau dia pendidikan menengah, berarti SMA, MA atau alias SMK, MAK. Kalau dia pendidikan tinggi, akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, universitas. Nah itu dia. Kalau kalian mau melanjutkan ke SMK, berarti kalian sudah kalau kalian mau melanjutkan ke SMA, berarti kan sudah siap untuk kerja. SMK tersebut itu dia ya. Nah, terus SMA itu kan memiliki 3 kelompok peminatan. Ada kelompok peminatan IPA. Peminatan itu sama dengan jurusan ya. Terus ada kelompok ilmu sosial, jurusannya itu namanya IPS. Terus kalau bahasa, kalau yang nomor 3 itu ada namanya jurusan bahasa
Jangan kalian mengikuti teman, mengikuti tren, bukan namanya teman, mengikuti tren dari teman. Nah itu dia ya. Kalian harus berdasarkan cita-cita atau minat bakat yang kalian miliki. Nah, seperti itu ya. Jangan kalian ikut-ikutan teman ya. Nah ini dia ya. Nah, waktu tambahkan lagi. Kenapa di SMA itu di SMA itu dibutuhkan untuk perguruan tinggi karena ini ya. Karena di SMA itu 40% itu diperuntukkan untuk perguruan tinggi, untuk perguruan tinggi, sehingga dia diperuntukkan untuk melanjutkan persiapan perguruan tinggi. Nah setelah itu bekerja mengembangkan karir dan persiapan. Setelah kalian tamat perguruan terus SMK ini sesuai pilihan secara teori. Tamat SMK itu dipersiapkan untuk bekerja gitu ya. Karena pengetahuan yang berkaitan di SMK itu 60% berupa praktik, 40% teori. Itu dia yang berteori. Setelah tamat SMK, biasanya langsung bekerja karena dibekali dengan keterampilan. Nah, walaupun dia bekerja, bisa juga melanjutkan studi ke perguruan tinggi, tetapi sesuai bidang pekerjaan pada jurusan SMK tersebut. Gitu ya. Nah, kalau yang kemudian ini jalur yang ini adalah kalau kalian tidak melanjutkan ke SMA atau MA dan SMK, baru menggunakan jalur yang ketiga, langsung bekerja kalau sudah tamat atau lulus SMP. Nah itu dia ya. Nah ini dia jalur yang ketiga ya. Nah ini dia. Sudah. Nah ini dia ya. Nah berdasarkan perizinan prestasi, SMA negeri berbeda dengan SMA yang swasta. Itu bedanya ya, dia berbeda. Karena ini ya. Ini yang paling utama adalah harus disetujui oleh siapa? Kedua orang tua yang nomor dua itu ya. Walaupun kalian berminat ke SMA atau SMA, tetapi orang tua tidak menyetujui, nggak bisa ya. Karena di SMA itu bukan SMA, bukan biaya. Biaya SMA ya. Kalau SMP kan masih gratis karena ada ongkos. Kalau SMA dibiayai oleh orang tua, nah, berarti harus kalian disetujui dulu oleh orang tua, baru kalian lanjutkan ke SMA atau MA. Terus yang ketiga itu kan memenuhi persyaratan akademik. Terus yang selanjutnya lulus tes, tidak ada tes. Disesuaikan dengan kondisi ekonomi orang tua. Jangan kalian misalnya ekonominya kurang, jangan kalian mau melanjutkan ke sekolah yang mahal.
mengikuti sistem penerimaan siswa baru yang diberlakukan. Terus yang nomor 8, mempersiapkan diri dengan belajar dan berdoa. Ya. Terus yang selanjutnya ya. Nah ini dia. Sekolah kejuruan atau SMK. Kita sudah tadi kan. Kita itu dipersiapkan untuk bekerja. Karena itu kalau Anda memutuskan di SMK, maka pikiran Anda itu harus dipusatkan untuk belajar, bekerja. Itu dia ya, untuk SMK itu untuk belajar, bekerja kalau SMA. Nah ini dia. Terus yang selanjutnya tujuan SMA. Kalau Anda berminat ke SMK, berarti kalian harus perhatikan kriterianya itu seperti berikut. Yang nomor 1 itu adalah berminat. Terus yang nomor 2 itu disetujui oleh kedua orang tua. Karena sama dia biayanya. SMK sama SMA itu sama-sama mengeluarkan biaya. Lebih mahal biaya SMK karena ada praktik untuk bekerja. Nah ini dia. Terus sama nilai ujian nasional, lulus tes, segala macam, terus memahami betul SMK itu ya. Kalian harus memahami dulu SMK itu. Sama dengan SMA yang tadi kalian harus memahami, mempunyai gambaran. SMK itu ini, kalau SMK itu harus pahami. Jangan kalian ikutan sama teman, karena teman itu belum tentu sama dengan kemampuan yang kita miliki, sama dengan bakat minat kalian belum tentu sama dengan teman tersebut. Karena kalau sudah SMA atau SMK itu berarti sudah bisa untuk bekerja untuk masa depan kalian nanti. Dan dengan SMP kan masih. Kalau SMK, SMA dan 3 tahun kalian sudah lulus, sudah besar. Kalau umur kalian 20 tahun, ada yang 19 tahun. Kalau SMA itu mungkin ada yang menikah nanti setelah SMA. Nanti kan itu untuk bekerja. Kalau kalian tidak bekerja selama SMK, kalian sudah bisa. Nah, seperti itu ya. Nah, dari materi ini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Kalian harus semangat ya. Ada yang mau ditanyakan kira-kira?
Ya, belum maaf. Ya, belum. Nah, berarti sudah selesai, tinggal kalian mengisi angket sekarang ya. Kalian angket, isi angket. Ini tidak ada kaitannya dengan nilai ulangan, tidak ada ya. Tinggal kalian tulis nama di situ. Tulis nama, kelas. Yang angketnya itu ya tinggal kalian isi yang tanda rumput, tinggal dicentang sesuai minat kalian ya.